Siapa lagi kalau bukan orang munafik? Mengucap syahadatain tetapi tidak ada ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Tidak mau menjalani titah perintah Allah secara kafah, bukan secara patli, sebagian-sebagian. Nah, kebanyakan manusia hari ini masuk dalam kelompok yang kedua kebanyakan. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada sifat nifaq. Kebanyakan orang termasuk di kalangan masyarakat kita, Islamnya hanya sebagian, tidak kafah. Ini realiti yang ada. Dan inilah karakter Yahudi yang saya selalu katakan. Salah satu karakter Yahudi yang kerana karakter itu mereka maghdub alaihim, mal'unun. Salah satunya adalah kerana mereka menerima sebagian ajaran Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Sebagian ini bukan 50-50%. Dalam Islam ini sama ada menerima kafah 100%, atau kalau katakanlah menerimanya 90.90 or 99%. 0.9%. 0.1 itu dia tolak pun, yang lainnya musnah dan hancur. Di dalam surah Al-Baqarah yang pernah kita baca ayat 85 kan, di tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sudah ada? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mengapa kamu beriman? Mengapa kamu melaksanakan sebahagian isi kandungan Alkitab dan kamu mengingkari sebagian yang lain? Di antara yang mereka ingkari ialah hukum rejam. Ketika salah seorang di antara mereka, seorang yang muhsan, lelaki yang sudah pernah nikah, berzina, dithabitkan kesalahannya. Menurut undang-undang Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, mesti direjam. Lalu mereka mengutus beberapa orang untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, coba tanya kepada Muhammad, mungkin dalam agama mereka, agama Muhammad itu agak ringan mungkin. Coba kamu tanya. Ditanya. Lalu apabila ditanya kepada Rasul, Rasul menemui mereka, para ulama mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menurut undang-undang kamu yang ada dalam kitab Taurat, apa hukumannya? Apa hadduz zina? Hudud atau hadd zina itu apa? Mereka kata, kami conteng muka orang itu dengan arang, lalu kami arak keliling kampung, pasang banner depan dia, saya melakukan zina. Kita arak, permalukan dia, dimalukan orang itu. Betulkah begitu? Ditanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang ketua ulama mereka. Coba ambil kitab Taurat itu, baca. Ada hudud dalam kitab Taurat. Bila sampai kepada hadduz zina, dia letakkan tangannya itu di atas ayat itu, dia tutup. So kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, buka, irfa' yadak, angkat tangan kamu, ada apa di situ? Rupanya hukumnya direjam sehingga mati. Jadi ayat itu tadi, kenapa kamu mengimani sebagian isi kandungan Taurat dan ayat hadduz zina kamu ingkari? Pengingkaran mereka terhadap salah satu di antara perkara yang ditetapkan oleh Allah membawa kepada kekufuran. Paham di sini? Itu sebab nuzul. Tetapi pengajaran dan ibrah Al-Quran itu dilihat dari keumuman ayat. Sekarang ini ayat ditujukan kepada ahlul Quran, kepada kita semua. Apakah kamu mengambil sebagian ayat Al-Quran, menerimanya, mengimaninya, sementara kamu mengingkari sebagian yang lain? Apa bezanya? Tengok tak? Tidak ada beza.
Kamu salat, terima itu. Kamu puasa, terima itu. Tapi tentang menutup aurat, kenapa kamu tolak? Sebagai contoh saja yang kecil seperti itu. Kamu terima, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi kenapa kamu ingkari hukum qisas? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Banyak kalau kita mau jujur bercermin pada Al-Quran, terlalu banyak benda yang ditolak dan diingkari. Jadi melihat Islam itu masih secara kafah. Dalam suasana kita hari ini, kita harus membuat muhasabatun nafs. Kalau kita tidak dapat merubah masyarakat yang besar, kita mesti merubah diri sendiri. Jangan pula kita bekerja sama dengan orang-orang yang mengingkari sebagian isi Al-Quran. Hati-hati, tanggungjawab kita berat. Sebab tadi ayahsabul insanu ayyutraka sudah, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati dalam memberikan ta'awun, bantuan, sokongan, mesti 'alal birri wat taqwa. Kita tidak kekurangan ilmu, kekurangan aplikasi aja pelaksanaannya.